Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada pagi hari ini, tanggal 2 Juni hari Kamis ya, semoga teman-teman melakukan analisa dengan secara bertahap ya. Kalaupun tidak sesuai dengan rencana, tetapi kita sudah mempersiapkan risk yang harus kita hadapi. Oke, saat ini kita melihat perencanaan yang berbeda dari porsi kenyataan pasar seperti kejadian tadi malam. Ya, dia tiba-tiba bisa melakukan break dengan kuat ya untuk posisi buyer ya, untuk posisi SAU USD. Ya, ini sangat mengagetkan, makanya saya selalu mengingatkan jangan terlalu lama untuk melakukan floating sehingga ini mengakibatkan seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah punya solusi untuk mengambil keputusan ya. Jadi sudah saya sampaikan kalau untuk posisi sideways usahakan teman-teman tidak usah masuk, menunggu biar ada kejelasan pasar dulu ya. Oke, yang pertama-tama saya membantu memberikan plan untuk posisi SAU USD terlebih dahulu ya. Ini untuk posisi SAU USD ya. Walaupun semalam itu mengalami kenaikan ya, tapi tidak bisa membreakout posisi R3. Jadi artinya dominasinya masih didominasi tren seller ya secara mayor. Tetapi kalau untuk saran saya, teman-teman bermain setelah melihat posisi break di posisi R2 bagi yang melanjutkan untuk buyer ya. Tapi kalau mau aman, teman-teman harus bermain bertahap ya. Misalnya break S1 terlebih dahulu, teman-teman menunggu atau dibiarkan, atau teman-teman mengikuti breakoutnya terlebih dahulu dari posisi 1842
ya. Setelah itu posisi S2 teman-teman melihat kondisinya. Kalau seandainya dia mau melakukan break dari posisi S2, silahkan teman-teman ikut. Ya, kalaupun tidak terjadi break di posisi S2, teman-teman menunggu. Ya, tapi kalau untuk dari probabilitas ini ada potensi tetap turun dulu sebentar. Dan kemudian melanjutkan posisi sampai posisi S2 begini. Ya. Jadi ini bisa untuk gambarannya. Bisa juga teman-teman mempersiapkan posisi di area B limit ya. Ini di area ini ya. Tapi tetap melihat konfirmasi dari bentuk pola candle apakah terjadi pembalikan arah atau tidak. Ya. Ini untuk bermain middle swing. Tapi kalau untuk scalpingnya silahkan main breakout saja. Ya, kita lakukan breakoutnya saja terlebih dahulu. Setelah posisi sampai posisi R2, teman-teman waspada, lihat ya apakah terjadi penerusan buyer atau tidak. Kalau misalnya nanti terjadi break dari S2, maka teman-teman sebaiknya menunggu saja, jangan melakukan action apapun, karena posisi ini area-area berbahaya, dia bisa melakukan breakout ke bawah dengan kuat, bisa terjadi ya, semua mekanisme pasar sudah terjadi, tetapi secara probabilitas untuk pagi ini dia turun terlebih dahulu kemudian mantul ke atas ya. Ini untuk SAU USD. Kemudian kita masuk ke GBP USD. Kalau kita melihat posisi GU ya, semalam posisi US dollar menguat ya, tetapi menguatnya belum sampai breakout ke posisi S3. Artinya kalau kita melihat, kalau untuk main scalpingnya
saya sarankan untuk break dari R1 dan S1 ya. Untuk bermain di middle swingnya itu posisi di posisi 124072 ya. Ini posisi di area 2. Kalau melihat probabilitas seperti ini belum kelihatan. Kalau seandainya nanti ya, dia melakukan break, kalau posisi akhirnya tetap didominasi mau mengarah ke posisi seller ya, mengarah ke posisi seller. Tapi ini belum bisa keluar ya dari R1 maupun S1, maka teman-teman menunggu. Kalau seandainya nanti keluar dari posisi R1 ataupun S1, baru teman-teman ikut arahnya dulu. Misalnya ke atas, kita sudah persiapan, ikut breaknya sampai R2, ada potensi dia tetap berpotensi turun ke bawah. Ini jauh lebih realistis ya bermainnya. Cukup 2 atau 3 kali entry saja sudah cukup. Ya. Ini untuk posisi Euro USD. Sekarang masuk ke posisi Euro USD. Posisi Euro USD ini kalau kita lihat posisinya masih di posisi yang dominasi secara mayornya masih didominasi oleh posisi buyer ya. Tetapi semalam sudah memperlihatkan kekuatan US dollar untuk melakukan break dari posisi ini. Ya. Tetapi untuk secara mayornya teman-teman perlu dianalisa juga, ini posisi buyer masih sangat kuat. Ya. Jadi tetapi sudah sempat keluar dari ini. Ya. Kalau melihat situasi ini, ya seperti ini teman-teman juga harus berhati-hati. Ini tidak tidak serta-merta dia turun lari ke bawah, itu tidak. Ya, kecuali nanti ada perubahan news. Ya. Sekarang kita masuk ke kita evaluasi dulu untuk posisi Euro USD. Perhatikan posisi Euro USD. Kalau potensinya nanti kita lihat di posisi posisi R2. Kalau teman-teman ada tanda-tanda kembalikan arah, misalnya ke arah seller lebih menguat, tapi kalau saya lihat potensinya tetap masih secara bertahap masih kuat seller ya untuk minornya. Jadi ini merupakan bisa juga sampai
posisi R3, tapi kita lihat posisi areanya terlebih dahulu, jadi biar teman-teman lebih jelas. Kita lihat posisinya. Ini area selnya di sini. Ini jauh lebih aman. Atau teman-teman ikut breakoutnya. Ya, jadi teman-teman juga mempertimbangkan. Ini juga harus mempertimbangkan posisi ring harian rata-rata daripada Euro USD. Misalnya ring harian sekitar 1.700-an, 1.200. Ya ini. Jadi biar benar berarti posisi di posisi R3. Apakah R3 di posisi ini harus kita melakukan buy limit di sini? Belum tentu, tetapi kebiasaannya ya akan mantul atau melakukan koreksi sedikit ya di sini posisinya. Ya. Tapi untuk tahap permainan di sini untuk scalpingnya permainan breakout saja teman-teman. Ya. Oke, ini untuk Euro USD. Kemudian kita masuk ke USD JPY. Ya. Ini untuk posisi USD JPY, teman-teman yang kemarin saya sarankan dan saya chat untuk grup khusus USD JPY tentunya sudah mengalami profit yang cukup signifikan, cukup banyak kemarin. Jadi artinya ini sudah sangat mudah sekali ketika terbentuk seperti ini. Ya, ini enak posisinya teman-teman. Jadi tinggal menunggu ini bisa dijadikan sebagai area buyer. Ini posisinya di sini. Ya. Jadi posisi ketika breakout S1, teman-teman boleh ikut S1-nya dulu, tetapi berhati-hati. Posisi mendekati S2, ini sebaiknya take profit ya. Karena trennya ini sudah mutlak dikuasai oleh tren buyer ya. Sampai ke posisi R1 dan tidak ada rejeksi yang cukup kuat atau koreksi yang cukup kuat. Ya, ini bagi yang bermain USD JPY, teman-teman tinggal mengikuti arus saja dan bisa dirasakan hasilnya nanti. Oke, untuk sementara plan hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya serta salam ide konsisten. Terima kasih.